Punten Pak Ulis, ini mengganggu sebentar waktunya. Mau ini bertanya tentang SDGs Pak. Itu apa sih Pak SDGs tuh? Pada intinya bahwa ini program pemerintah yang dilaksanakan oleh desa. Di SDGs ini pendataan terpadu sehingga nanti menuju hasil akhirnya adalah pembuatan RPJMDes, rencana pembangunan yang menengah desa yang 6 tahunan, yang masa bakti satu periode. Nah, nanti dijelaskan lagi atau cover lagi dengan yang rencana kerja pemerintah desa yang dalam 1 tahun. Kalau dulu mah zaman Replika itu ada RPJD, rencana pembangunan desa. Sekarang ini jadi RKPDes, rencana kerja pemerintah desa. Nah, dengan program SDGs ini diharapkan oleh pemerintah pusat bahwa penyusunannya disesuaikan dengan kebutuhan desa itu sendiri, karena melalui pendataan yang dilaksanakan oleh petugas yang dalam ini untuk di desa-desa ini sesuai dengan lingkupnya, yaitu ketua RT setempat masing-masing, karena yang lebih tahu wilayahnya. Kesimpulannya dengan SDGs diharapkan penyusunan baik itu RPJMDes maupun RKPDes disesuaikan dengan kebutuhan. Itu kalau SDGs itu berarti se-Indonesia Pak, bagaimana? Betul. Nah, ini program ini walaupun dilaksanakan oleh desa masing-masing, tetapi diprakarsai oleh Kemendes, Kementerian Desa, yang mengarahkan agar setiap desa mengadakan pendataan SDGs berbasis SDGs, sehingga nanti penyusunannya disesuaikan dengan kebutuhan desa masing-masing. Itu cara inputnya online ya Pak? Betul. Makanya ini banyak keluhan dari para operator ya, karena servernya cuma satu se-Indonesia, yang wayang apa jajal-jajal juga anak menyusul kita Indong nanti itu kayu gue. Tapi insya Allah mudah-mudahan ya bisa lancar. Pasti kendala ada pasti, baik itu di lapangan, terutama karena di situ warga desa khususnya, walaupun kita agak rada maju lah, nggak begitu pelutut banget ya desanya, itu tetap kendala ada, karena di situ berbasis digital, ada pertanyaan minimal satu keluarga, minimal satu anggota keluarga itu mempunyai HP. Itu ada batasan waktu nggak Pak pengerjaan SDGs? Sebetulnya ada, yaitu yang tahap pertama itu Maret, April, Mei. Diundur lagi karena memang situasi dan kondisinya kita lagi pandemi ya, 3 bulan sampai akhirnya sekarang akhir Desember. Harapannya akhir Desember sudah bisa diinput, dan untuk tahun anggaran 2022 kita sudah bisa menyusun RKPDes yang sesuai dengan hasil pembacaan SDGs tersebut. Kan di situ kolom-kolomnya banyak Pak, kayak sejenis sensus itu. Apa nanti data tersebut akan berkaitan sama ya terkait bantuan sosial, apa contohnya PKH, BPNT dan lain sebagainya, ada nggak kaitannya Pak? Betul, ada. Bahkan jangankan apa namanya bantuan-bantuan, makanya harapan kami itu harus sejujurnya pengisiannya, jangan sampai masyarakat ini seperti contoh yaitu nganggur, kerjanya swasta, itu berakibat kepada bantuan-bantuan, karena yang namanya pekerjaan swasta dibaca oleh komputer itu ya udah dapat job sostek, udah dapat tunjangan dan lain sebagainya. Nggak bisa bohong ya Pak ya? Iya, makanya pengisiannya harus sejujur-jujur mungkin, sebenar mungkin, sesuai dengan kenyataannya di lapangan, jangan diadakan dan jangan ditutupi gitu. Insya Allah nanti hasilnya akan muncul, bahwa si ini yang berhak, sini yang berhak. Selama ini kan banyak gitu, tahunya secara 10 tahun sekali kita ngomong sensus penduduk. Itu dari mana Pak? Dari BPS, BPS. Badan Pusat Statistik. Akhirnya merekrut tenaga mencacah di desa
setiap 10 tahun sekali kita laporan jumlah penduduk, kebalian dan sebagainya itu dilaporkan ke BPS Subscribe to my channel melalui and also press this bell icon. petugasnya. Nah nanti, nah pada waktu itu kalau tidak salah zaman Pak SBY itu membutuhkan orang untuk penerima bantuan itu ambil ke BPS karena dianggap bahwa data yang ada di BPS itu valid. Padahal belum tentu ya Pak. Belum tentu, karena ya itu tadi kita kan sesuai ketika orang tidak ada dicatat, kemudian kakak kita kan berdasarkan kakak. Sementara orang ini nganggur di situnya karyawan swasta, ini kan berakibat kepada pengertian daripada dan tersebut. Terus kalau dulu itu Pak BPS setahu saya yang pekerja BPS rata-rata kan bukan orang desa tersebut. Jadi kan mereka juga mendata desa. Ya contoh yang mendata desa wal desa dari BPS itu petugasnya kan bukan orang desa wal desa. Betul, itu sih kaitannya dengan sampel Pak. Sampel biasanya, misalnya sensus ekonomi hanya 10 orang, petani-petani saja. Tapi mereka juga datang dulu ke desa, pamit, mohon izin, mau mendatangi. Tapi betul, karena dia tidak tahu kondisi orang tersebut. Kalau si responden ini ngaco, ya mereka tulis aja gitu Iya, kan. iya. Karena bukan orang sini ya Pak ya. Betul. Tetapi kalau sensus penduduk yang 10 tahun sekali itu mutlak orang sini Oh, yang mutlak. direkrut oleh BPS yang di tingkat kecamatan. Saya juga pernah ikutan dulu 2010, 2000 ke belakang lah. Nah sejak 2020 ke sini karena memberi kesempatan yang lain dan juga kondisi faktor U. Iya, betul. Siap. Ada pertanyaan ini lain Pak, ini di luar SDGs. Ada kabar bahwa kakak mesti diperbaharui yang tahun 2018 ya kalau nggak salah. Ya. Nah, itu kenapa Pak alasannya Pak? Alasan di Dukcapil sendiri begini, katanya banyak yang NIK tidak aktif. Saya sendiri kurang paham ya karena saya kan orang desa, selaku sekretaris desa itu bukan ranah kami, itu adalah ranah di Dukcapil di bawah Kementerian Dalam Negeri. Katanya nggak tahu banyak NIK yang tidak aktif, harus mengaktifkan. Kemudian setelah 2018 kakak itu menggunakan barbot ya. Iya. Zaman sekarang lah. 2018 ke sana alasannya seperti itu. Terus apabila NIK-nya tidak aktif, kebetulan mereka penerima PKH atau bantuan yang lainnya justru nanti terkendala, nggak Akan bisa berpengaruh ya Pak ya? mencairkan. Iya. Karena NIK-nya tidak aktif atau tidak terdaftar. Saya sendiri kok bisa seperti itu ya? Iya, bulan-bulan kemarin lah Pak, ada beberapa ibu-ibu yang penerima BPNT itu mengeluh dia itu nggak dapat BPNT, nggak cair-cair gitu. Padahal kan namanya masih tercantum ya Pak ya. Ya, Apakah itu dikarenakan NIK-nya tidak valid atau gimana? ya itu alasannya dari pendamping katanya NIK-nya tidak aktif atau mungkin ini bisa bukan suruh dan waktu pembuatannya jalan belakang atau jalan kanan, jalan kiri, kurang paham. Iya. Karena pada waktu itu 2017 ya awal dari EKTP yang gratis, kemudian sampai berjalan 18 ya orang pengen cepat akhirnya nggak tahu. Dan dengar-dengar di petugas di Dukcapil juga ada yang OTT dan sebagainya. Wallahu alam lah. Berarti intinya yang tahun berapa itu Pak yang mesti diperbarui? Ya 2018 ke belakang sana. Yang sebelum ada barcode ya? Iya. Nah, ini bermasalah lagi yang pindahan. Di sananya kurang tahu tidak mulai disucapin atau bagaimana. Akhirnya di sana NIK-nya udah dihapus, di sini nggak muncul, itu bermasalah lagi. Yang namanya teknologi juga tetap kan ada plus minusnya. Kalau di desa kita Pak, ada nggak Pak lahan buat konservasi, buat penghijauan milik desa Pak gitu? Sebetulnya kita punya lahan tidur seluas 14 hektar yang dulu zaman dulunya diperuntukkan untuk panganan, artinya untuk pakan ternak, untuk pengembangbiakan di sana. Cuman karena jaraknya jauh dan memang akses jalannya juga kurang bagus, akhirnya Terbengkalai ya. Sudah Berapa? diajukan dulu pernah zamannya Pak Tatang tahun 2012an lah untuk Gunung Gincu, ada program lama silahan gitu ya, lahan kritis.
Ternyata seiring jalan, nggak tahu pemerintahnya ada apa, tidak jadi. Kemudian diulang zaman Pak Kudimas untuk taman hutan raya. Saya masih ingat waktu itu zamannya Kacamata Ketik. Sudah dijanjikan sekian-sekian, bahkan kerjasama dengan Laut Asam. Nah, lahan itu sebetulnya jumlahnya 28 hektar. Karena kepala desa ini dimekarkan dengan Laut Asam, akhirnya dibagi dua. Lahan itu kita dapat 12 hektar, Laut Asam juga saudara muda dapat 12 hektar. Berarti tanah kas desa ya Pak? Karena kas desa sebetulnya lahan itu. Nah kemarin dari Paku sekarang itu rencananya akan diadakan embung sebagian, nanti sebagiannya untuk wisata atau pengembangan ternak lah, entah sapi atau domba, bahkan bekerjasama dengan orang asing. Embung itu apa Pak? Embung itu tempat penampungan air sementara. Oh jadi sejenis waduk gitu? Ya, semi waduk lah gitu. Kalau waduk kan lahannya sekian hektar, ini hanya beberapa hektar saja. Dan sebagai solusi untuk banjir daerah Ambik, Ciuya, rasanya mengurusan apabila musim banjir, si air bisa dialihkan ke sini. Gitu. Jadi buat meminimalisir dampak banjir ya Pak ya? Ya, di samping itu juga untuk kebutuhan air di pengairan di wilayah Semal Desa, Saat kota kemarau. untuk di masa kemarau. Tuh, tadi saya sampaikan, saya ulangi, apalah artinya pemerintah desa kalau tidak dibantu oleh warga masyarakatnya. Kemudian bagaimana kami bisa mengurus kalau warganya tidak mau diurus? Ya seperti anak saja, gitu. Jadi kedepannya yuk bareng-bareng, apabila ada apa-apa disalurkan. Makanya kan ada badan permusyawaratan desa, bisa disalurkan aspirasi apanya ke desa, DPD, langsung ke Paku atau ke saya di sini di pemerintah desa setiap saat. Apa yang diharapkan? Nah, akhirnya penutupnya kaitan dengan SDGs. Nanti setelah dari entry akan muncul apa yang dibutuhkan desa-desa ini ke depannya. Mudah-mudahan saja operatornya juga sehat, bekerja lancar, tidak ada hal-hal apapun. Segera kita sebelum Desember tahun ajaran atau anggaran 2022 kita sudah punya data. Udah rampung ya Pak ya? Ini yang diharapkan masyarakat, kebutuhannya ini, sehingga nanti dalam RKPDes betul-betul akan mengena kepada kebutuhan masyarakat. Itu saja. Ya. Oke, terima kasih Pak Sekdes atas waktunya. Ya.